Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lutfi Apandi. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, dimudahkan segala urusan Anda, kemudian diberi keberkahan dalam setiap hela napas, dan tercapailah hendaknya apapun yang menjadi keinginan dan cita-cita saudara. Yuk, kali ini meneruskan video yang sebelumnya, yaitu tutorial alat-alat yang digunakan untuk melakukan pijat terapi kemudian kompres pada mereka yang mengalami benturan, terkhusus benturan di area kepala. Di sini saya akan mempraktekkannya langsung supaya Anda bisa jadikan acuan ataupun dijadikan contoh apabila misalnya ada mungkin orang yang membutuhkannya. Ya, semua orang tidak ada yang ingin terjadi sesuatu dalam kehidupannya, tapi yang namanya hidup, tak seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, lusa, ataupun hari-hari yang akan mendatang. Di sini saya sekedar memberi contoh sesuai dengan pengetahuan saya selama melakukan terapi berpuluh-puluh tahun. Jadi begini ya, khususnya ini hari ini saya akan terangkan dengan sejelas-jelasnya adalah masalah benturan di area kepala ini, area belakang kepala ini. Untuk lebih jelasnya saya tandain aja dengan spidol yang gampang dihapus. Nah, ini wilayah ini batok kepala belakang. Kalau ke bawah dikit ini batang otak. Terus di sini ada 7 ruas tulang leher, mulai dari C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7. Nah, terus kemudian benturan yang paling sering terjadi di area belakang kepala ini, itu kadang-kadang benturan yang ringan saja, tapi efek jangka panjangnya itu bisa membuat seseorang bukan di setahun 2 tahun itu, kadang-kadang di berpuluh-puluh tahun kemudian orang itu bisa mengalami vertigo, efek lanjutan dari benturan itu apabila diabaikan ya. Nah, itu bisa mengalami vertigo, dan sakit yang dialami itu selalu bersumber dari wilayah ini. Terus kemudian bisa mengalami migrain apabila benturannya agak ke samping kemari, migrain sebelah kanan, sakit kepala sebelah, atau migrain sebelah kiri apabila benturannya di area sini. Nah, kemudian orang tersebut akan menjadi lambat berpikir, terus kemudian mengingat dan bicara menjadi gagap apabila yang terbentur wilayah ini area batang otak ya. Nah, apabila terjadi benturan ini, biasanya orang ya, kalau misalnya kita mulai dari anak kecil dulu, itu kalau jatuh sering jatuhnya celentang, itu namanya ngejeledak gitu ya. Ini yang terbentur kali, 2 kali, 3 kali, itu benturan yang ringan pun kalau bisa jangan diabaikan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau terjadi benturan ringan, misalnya awalnya kita lakukan ini dulu, kita olesin dulu. Kalau misalnya nggak sempat di terapi, olesin ini. Nah, ini wilayah yang terbentur ini kita giniin terus. Nah, ini kalau ada benjolan ya benjolannya itu diginikan. Nah, gitu. Terus wilayah ini, nah gini, nah ini seperti ini. Artinya apa? Seandainya nanti benturan ini misalnya tidak ada pendarahan di dalam otak, di otak kecil ini, itu dia yang tadinya ada benjolan, ada memar, ada lebam di wilayah ini, itu bisa tercounter, bisa teratasi dengan baik, menimbulkan efek samping di masa yang akan datang. Efek samping seperti yang saya sebutkan tadi, bisa berupa migrain, bisa berupa vertigo, bisa berupa sakit kepala tiap hari. Kalaupun Anda minum obat, itu nggak ada gunanya kalau ini nggak diterapi ulang gitu. Jadi ini bukan kata orang, ini berdasarkan pengalaman saya sehari-hari. Banyak pasien saya mengalami begitu. Benturan di wilayah ini udah berjalan kira-kira 10 tahun, ada juga yang 20 tahun, ada yang 18 tahun, ada yang 25 tahun, dan yang paling lama benturan yang membuat dia vertigo parah itu dari wilayah daerah Bangka, itu 40 tahun lebih.
4 tahun yang lalu benturan, mengapa jadi vertigo sekarang? Karena tadinya tidak ditangani dengan baik, hanya cukup mengandalkan minum obat, tapi itu tidak pernah menjadi solusi bagi penyakit yang dialaminya. Dan kalau benturan terjadi di wilayah ini, hendaknya Anda berhati-hati, karena di sini, kemudian di sini adalah saraf yang paling penting. Kalau komputer inilah prosesornya, bukan di sini, tapi di wilayah ini ingatan segala macam. Orang yang mengalami benturan bisa leng-lengan, disebutnya linglung, melambat respon daya tangkapnya, kemudian dia juga gampang lelah pikirannya, gampang sakit kepala. Nah, bila terjadi benturan di wilayah ini, pertama yang melakukan tadi adalah seperti ini. Nah, diginikan itu di wilayah ini. Nah, lakukan Anda seperti ini. Nah, terus kemudian setelah ini terasa, ini pasti sakit. Kalau untuk pertama nekannya jangan kencang ya, pelan-pelan aja, pasti sakit. Nanti kalau udah press yang kedua, maksudnya dalam satu sesi itu juga, tapi pressan yang kedua boleh agak kencang. Karena ini biasanya kalau memar, lebam segala macam ada benjolannya, itu disentuh gini sakit. Nah, setelah itu ini tadi pergunakan, kita rendam tadi handuk dalam air hangat. Kompres petalnya itu, ini kita pertama kompres begini ya, kompres sambil ditekan. Itulah yang disebut, yang saya istilahkan itu petal itu ditekan-tekan gini. Nah, terus wilayah ini terus petal wilayah ini, begini caranya, petal wilayah ini, juga wilayah area di sekitarnya sini dan area yang ada di sekitar sini. Kenapa? Kadang-kadang di sini yang mengalami benturan, tapi ini sampai kemari urat lehernya ini, sarafnya pun sampai kemari nih, leher ini belakang ini tulang, ruas tulang. Di sini kan ada sampingnya ini kayak rel begitu. Dari sini tuh. Terus jangan lupa kan ini, istilah kami ini titik 17 akan tradisional nih, 17. Angalah kita pun kalau jenisnya sakit kepala, ini titik paling sensitif, ditekan sini ya sakitnya luar biasa. Nah, itu setelah kompres gini dulu, airnya harus hangat gitu. Terus kemudian dipetal, tekan-tekan gini. Nah, ini petal, tekan. Inilah pijitnya seperti ini ya, gini. Nah, ini di wilayah ini karena seperti ini pijitnya, itu sampai di wilayah ini aja, tekan sampai kemari, ke bawah ya. Anda lakukan sampai ke bawah atau ke pundak sini ya. Terus ini juga sama gitu. Nah, ini tekan-tekan gitu. Jadi biasanya kalau benturan di belakang ini, Anda tidak bisa melakukannya sendiri. Anda butuh anggota keluarga untuk melakukannya, atau orang yang percaya, Anda yang bisa percaya. Atau kalau Anda sendiri, Anda terpaksa menggunakan back ice, kantong es. Ini bisa Anda pesan, banyak dijual sekarang kalau dulu nggak ada, itu di toko-toko online. Kemudian Anda bisa press sendiri, minimal kalau belum terbantu dengan pemijatan seperti tadi, Anda langsung dikompres gitu. Efeknya kadang-kadang orang mengalami benturan itu, saya emang nggak apa-apa gitu, tahu-tahu besoknya orangnya udah kaku. Maaf ya, ini sesuai pengalaman saya dah sehari-hari seperti itu. Ada aja ketemu yang seperti itu gitu, padahal dia benturan biasa, nggak ada pendarahan dari hidung, dari kuping, dari mulut, itu nggak ada pendarahan dikit pun. Orang yang ngeri itu ngelihat pendarahan dari kuping, dari hidung, dari mulut. Tapi yang berbahaya itu, benturan paling berbahaya adalah benturan yang menyebabkan pendarahan terjebak di dalam otak. Itu yang sangat berbahaya, bisa meninggal, dan itu banyak, bukan katanya. Nah, ini karena seperti ini pijitnya. Kalau ini dipergunakan untuk cara pribadi aja, bisa juga sih untuk bantuan orang lain yang Anda percaya untuk ngompres gini. Yang penting tidak diabaikan. Terus kemudian benturan yang sebaiknya menggunakan alat ini mungkin lama gitu ya. Itu saya kalau benturan yang udah parah, jumlah standar penyakit, jadi biasanya ini rutin, tapi jangan tiap hari. Kemarin bekas kemarin tuh bilang memar sakitnya minimal 2 hari sekali lakukan. Nggak sakit, pun ada benjolan itu udah rata, sudah sama dengan area yang tidak terbentur kulitnya ini. Nah, itu seperti itu.
Nah, kemudian ada yang Anda bukan, kalau yang lain tuh seperti kayak yang direbus dewa. Tapi lah ini itu biasanya direbus diminum. Terus kemudian ada daun binahong, bisa juga Anda tambah potongan jahe, terus kemudian bisa Anda tambahin dengan 2 atau 3 batang serai yang dikeprek ya. Terus kemudian tuh Anda rebus. Nah, tapi setelah ini kita kembali kemari. Tapi setelah kan nih, ini dikasih diolesin balsam. Terlebih untuk anak-anak kecil ya, penting banget. Karena ini balsam ini sangat menyerap. Jangan pakai yang lain. Cuman balsam ini menyerap karena ini balsam herbal dan terbukti manjur pakai sejak 2 tahun yang lalu penggunaan balsam ini. Terus kemudian olesin aja. Nah, kalau yang terbentur anak kecil ya Anda juga kompres seperti ini gitu. Nanti pada akhirnya diolesin dengan balsam ini. Kalau ini untuk anak kecil 3 kali, orang dewasa pun sama kalau banyak berat, tapi kalau yang ringan 2 kali. Sehari itu 2 kali saja. Jadi demikian video ini. Semoga ada manfaatnya dan menambah wawasan Anda untuk melakukan masalah kopri, benturan-benturan yang terjadi kepada siapapun, mungkin ada di lingkungan Anda atau siapapun dia. Terus kemudian terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.